Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Santri Syianurullah Dafa Pratama, NIM 20 10 4 11164. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Idris, yang dimana materi ini lanjutan dari materi yang di video sebelumnya. Nah, di sini dengan materi perjalanan manusia. Nah, bagaimana sih perjalanan manusia di kehidupan? Manusia itu memiliki perjalanan yang panjang, yang melelahkan, bahkan penuh lika-liku dan melalui bertahap-tahapan, yang dimana tahapan itu berawal dari yang pertama alam arwah, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzah, dan yang terakhir alam akhirat. Nah, sini saya akan menjelaskan yang pertama, alam arwah, yang dimana roh manusia itu berkumpul menjadi satu, tetapi sebelum manusia, roh itu sudah terkumpul. Yang kedua, alam dunia. Nah, dunia adalah tempat yang fana dan rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan perangkat pedoman yang dikhususkan untuk manusia agar tidak tersesat di jalan yang salah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus Rasulnya yang menurunkan wahyu yang berupa Al-Quran dan hadis sebagai penjelasan dan pedoman hidup untuk manusia. Nah, terhadap pedoman ini banyak yang menuruti hawa nafsunya ketimbang menjalani pedoman yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, akhirnya mereka di jalan yang sesat dan menyesatkan. Nah, seperti itu. Jadi kalian jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman kalian agar selalu berada di jalan yang benar dan tidak ada jalan yang salah, seperti itu. Ketika dalam alam barzah, yang dimana alam barzah ialah alam kubur yang nantinya kita akan ditemani oleh dua malaikat yang akan bertanya tentang amal baik dan buruk kita semasa hidup di dunia. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang keempat, alam akhirat, yang dimana kehidupan hari akhir nanti bakal diawali dengan hari kiamat, dan hari kiamat itu mencakup seluruh alam semesta. Nah, dan penghuni kubur itu dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab atau ditimbang kembali amal buruknya semasa dia hidup di dunia. Nah, selanjutnya orientasi manusia atau tujuan manusia diciptakan. Apa sih tujuan manusia itu diciptakan? Nah, seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya pada judul hakikat manusia itu diciptakan karena dua hal, yakni yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah di bumi. Nah, yang pertama manusia sebagai hamba Allah, yang dimana manusia itu mengarah ke tujuan hidupnya untuk memenuhi tujuan yang sudah Allah tentukan. Nah, dan berusaha sekuat mungkin dapat terbaik dari tujuan tersebut. Nah, disertai dengan istiqomah ibadah yang selalu diutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apapun gitu.
seperti itu. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, yakni surat Al-Zariyah yang ayat 56, yang dimana isi ayat itu ialah dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua khalifah. Nah, khalifah manusia. Sebagai khalifah itu di muka bumi ini yang bermakna pengganti atau pemimpin dan bentuk pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ialah yang menjalankan misi yang sudah Allah tetapkan untuk menjadi khalifah fil asal dengan niat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan dengan niat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan timbal baliknya kita akan mendapatkan pahala seperti itu. Yang kita dapatkan semoga berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan itu semoga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bagaimana sih menjadi sukses di kehidupan menurut Al-Quran? Nah, Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan untuk manusia dan diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan berisi firman-firman Allah dan Al-Quran sebagai pedoman yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Nah, jadi ikutilah dan bacalah Al-Quran. Di sini jangan cuma dibaca, tetapi juga dipahami, dan kita menjadi tahu apa isi kandungan dalam Quran itu. Dan ini jika kita menggabungkan kita akan menjadi melaksanakan apa yang kita di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan membaca itu juga tidak cukup, tetapi juga harus dilaksanakan dan dipahami seperti itu. Nah, jadi semua sudah tertera dalam Al-Quran. Jika kita mau menjalani, mau memahami maksud dari Al-Quran itu sendiri, ya ialah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah bakal ngasih kesuksesan dalam hidup kita. Nah, asal disertai dengan ibadah, istiqomah, dan jujur dalam menjalaninya. Nah, dan Al-Quran adalah dialog Allah kepada kita manusia. Jika kita memiliki masalah atau resah hati atau tidak nyaman dalam kehidupan, kalian bisa membaca Al-Quran dan berada kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bakal menenangin hati kalian, mendamaikan hati kalian yang awalnya tidak enak menjadi nyaman. Jadi seperti itu. Jadi inti dari pembahasan materi kali ini ialah manusia memiliki beberapa tahapan yang diawali dari alam dengan alam arwah, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Nah, dan manusia itu diciptakan dengan tujuan yang pertama menjadi hamba Allah, dan yang kedua menjadi khalifah di muka bumi. Nah, jadi pembahasan dari materi ini ya kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan ataupun dari tutur kata apa yang telah saya sampaikan, mohon maaf. Jangan lupa di-share untuk kepada teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.